besar sudutnya kedua pola itu kalau dilihat dari bumi kita hampir dapat dikatakan sama. Itu yang membuat persis betul pada suatu waktu bulan menutup seluruh permukaan matahari. Jika pada segi lain dalam pembicaraan ini yaitu mengenai objek penelitian pada waktu gerhana. Seperti sudah disebutkan tadi, ada tiga menarik tidaknya dari aspek-aspek tertentu. Antara lain tadi sudah disebutkan mataharinya sendiri, kemudian efek terestrial, kemudian hal-hal yang bersangkutan dengan meteorologi, geofisik, dan kehidupan. Ini artinya pula sebagai bahan-bahan yang bisa merupakan penyelidikan atau bahan penyelidikan pada waktu gerhana. Perlu diketahui bahwa matahari itu sendiri, sekalipun kita ketahui merupakan bintang terdekat kepada bumi, itu rahasianya belum begitu banyak diketahui. Dan hanya baru menarik sekali melalui hal-hal yang dapat diamati melalui gerhana pada sekitar 1 abad yang lalu, di mana peristiwa gerhana inilah yang memberikan hasil-hasil yang membawa interpretasi tentang fisika matahari lebih maju daripada di waktu-waktu yang lalu. Maka para pemburu gerhana, terutama adalah kaum profesional, akan berusaha kalau hujannya memungkinkan, kemudian jangkauan dari tempat kejadian itu mudah mereka capai untuk datang ke tempat kejadian. Sebagaimana kita dulu mendengar bahwa para ilmuwan yang akan datang ke Jawa ini kendaraannya cukup banyak. Kalau kemudian ternyata ada berita lain yang menunjukkan sebaliknya, ternyata yang dibuat itu jauh berbeda dengan kenyataan yang sekarang diketahui, atau artinya yang itu sudah tercatat akan masuk ke Indonesia. Ini ada sebabnya sendiri. Yang ada lain yang menyebabkan itu ialah dari segi pembiayaan atau dana yang diberikan oleh negara masing-masing, karena para ilmuwan itu pada umumnya hanya bisa berangkat kalau diberi dana oleh pemerintahnya. Pihak-pihak tertentu telah mencoba membuat rencana-rencana dalam hal ini untuk ke masyarakat kita pun, khusus walaupun masyarakat tertentu misalnya seperti pelajar, itu diusahakan memanfaatkan terjadinya gerhana itu untuk melakukan penelitian-penelitian, sekalipun itu mungkin tidak terlalu serius. Hal yang semacam itu ternyata terlontar lebih dahulu di tempat-tempat tertentu daripada perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, di mana dampak positif dan negatif menjadi bahan perhatian utama atau yang harus kita tinjau secara serius, termasuk meninjau akibat-akibat yang akan terjadi akibat daripada anjuran semacam itu. Tidak selalu matahari, di mana menatap matahari itulah yang menonjol sekarang, dan Dr. Bambang Guntur akan menguraikan apa bahayanya itu terhadap mata. Di dalam ini pengamatan itu yang saya maksud tidak hanya mengamati atau melalui cahaya matahari yang ditatap langsung, karena objek pengamatan bisa berupa seperti saya sebutkan tadi yang berkembang akhir-akhir ini ialah pengamatan yang terjadi di bumi, aspek kehidupan di bumi, entah itu melalui sifat tumbuh-tumbuhan, entah binatang ataupun sel-sel pada tubuh manusia. Dengan demikian, usaha kita dalam meninjau segi positif dan negatifnya, mudah-mudahan pada semua pihak atau yang akan berusaha memberikan penyuluhan
itu bisa memberikan arah yang benar-benar mengena pada pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian, termasuk terutama para pemuda atau anak-anak, itu berkewajiban untuk memberikan penjelasan-penjelasan, termasuk penjelasan bagaimana melindungi mata kalau kita memang ingin melihat matahari, khususnya pada waktu gerhana itu. Yang dimaksud di sini ialah melindungi mata pada waktu melihat matahari, karena memang yang berbahaya itu adalah sinar matahari. Kalaupun ini dikaitkan dengan gerhana matahari, memang matahari itu akan menarik perhatian untuk dicoba dilihat karena peristiwa terhalangnya oleh bulan. Sebenarnya matahari itu sendiri baik ada gerhana maupun tidak tetap berbahaya pada mata kita. Nah, di sini cara melindungi mata yang terbaik kami tidak tahu, akan tapi seperti sebelumnya tadi kami berusaha untuk memberikan mereka yang akan melakukan itu bagaimana agar matanya tidak dilupakan. Di samping kita memberikan keterangan sendiri tentang bahayanya dari kekuatan tenaga matahari apabila kita biarkan begitu saja menimpa mata kita. Silakan oleh panitia sudah disebutkan cara-cara tertentu yang dianjurkan atau barangkali dianggap bisa digunakan agar mata cukup terlindung dari sengatan cahaya matahari. Di sini saya mencoba menambahkan sedikit. Di samping cara-cara ada yang melalui pemantulan, pokoknya jangan melihat matahari secara langsung karena bahayanya jelas sekali. Dan jalan keluarnya dari itu ada yang mengatakan dengan melihat melalui cahaya terpantul, misalnya melalui air. Ada juga yang menganjurkan cara klasik dengan memberi gelagat terhadap kaca yang demikian tebal sehingga kalau seandainya kita menempatkan lampu berdaya 45 watt pada jarak 4 meter itu sudah tidak kelihatan. Itu pengetesan daripada cukup tidaknya tebal gelaga itu. Kalau sudah tidak kelihatan berarti katanya itu aman. Hal yang demikian masih pada kenyataannya bahkan pada pertemuan astronomi Indonesia pada tanggal 9 April yang lalu masih mengemukakan melalui makalah tertentu, dan pada kenyataannya memang percobaan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada juga anjuran untuk melakukannya dengan melalui lubang kecil, semacam kamera lubang jarum. Di sini yang dimaksud adalah seperti yang digambarkan. Kita pada dasarnya membuat lubang pada sebuah kertas atau karton dengan ukuran kira-kira antara 2-3 mm, dan kemudian cahaya matahari dibiarkan memasuki celah itu, kemudian dijatuhkan pada suatu bidang di bawahnya. Jaraknya bisa ditentukan sendiri tergantung kita mau lihat ukurannya sampai berapa besar, dan yang jelas atau tidak ini masih tergantung pada jarak itu. Nah, pada matahari total, pada waktu matahari menghalangi bulan, pada waktu juga melalui bayangan itu kita melihat bayangan gelap daripada bulan yang sedang melewati permukaan matahari. Karena kalau terbuka semacam itu, kenyataannya ini tidak akan membuat terang daerah sekitarnya sehingga bayangan itu tidak jelas terpapar oleh cahaya luar. Maka dalam praktiknya ini juga sudah ditunjukkan oleh Dr. Bambang pada waktu yang lalu di pertemuan penerangan. Itu bisa membuat atau dibuat kedua karton tadi yang di atas dan yang di bawah ini sebagai tutup-tutup dari sebuah tabung. Dan dinding daripada tabung itu berfungsi sebagai pelindung untuk menghindari cahaya dari luar agar
daerah di dalam gelap dan bayangan ini kelihatan jelas. Ini menggambarkan lubangnya tadi, dan kita melihat dengan membuat lubang tersendiri di sini. Itu lubang penyintai atau pengintip. Nah, ini kami praktekkan dan kami anjurkan kepada anak-anak sekolah. Kemudian cara yang lain yang dilakukan juga melalui cara refleksi, sama dengan anjuran melihat melalui permukaan air, karena atau melalui cara demikian kita juga menampung cahaya matahari atau menaklukkan cahaya matahari ke mata kita melalui cahaya refleksinya, cahaya terpadu. Energi daripada cahaya terpadu itu sudah terkurangi mungkin 50% atau sekitar itu, dan itulah sebabnya dikatakan tidak berbahaya kalau dibandingkan dengan lihat langsung. Tidak lagi, kita bisa membuat cara lain dan bahkan lebih mengurangi lagi energi matahari yang masuk ke mata, yaitu dengan berkali-kali membuat refleksi, yaitu dengan menempatkan cermin dihadapkan dengan cermin yang lain sehingga terpantul ke arah sana, baru kita tampung ke mata kita. Mungkin 2 cermin yang sudah kami coba itu cukup, apalagi kalau dibantu oleh filter film yang sudah dibakar lalu dicolok, kemudian ini mengurangi cahaya yang terpantul dari cermin pertama. Nah, kalau kita membuat atau mengganti cermin ini oleh kaca biasa, kaca transparan, ini akan lebih baik lagi, karena cahaya yang terpantul itu merupakan sebagian saja daripada cahaya matahari yang datang, sebagiannya lagi dibiarkan lolos tembus melalui kaca tadi. Jadi berarti tidak akan lewat kepada mata kita. Nah, cara yang demikian barangkali di samping yang tadi ini bisa diperagakan dan menunjukkan kepada siapa yang terlihat di matahari. Kami sudah mencoba mengintip, ini bentuk ke kotaknya di mana cermin-cermin ini terpajang, dan kita mengintip dari sini. Kita melihat bayangan yang ada di sana. Itu sehari-hari bisa kita lakukan, dan bulannya matahari bisa kita saksikan dengan jelas. Jadi, saya kira inilah secara garis besar yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dari segi penjelasan teknis dan dari astronomis yang agak membosankan tadi, sedikit banyak juga akan mengurangi nanti pertanyaan kalau tidak ada. Lalu tentang hal-hal yang berkaitan dengan dampak positif negatif, terutama yang dikaitkan dengan mengamati matahari itu sendiri, saya mencoba di sini dengan praktek membuat alat-alat semacam itu. Maaf kalau mengenai waktu sudah terlalu banyak. Bapak pimpinan dari Federasi Buruh Seluruh Indonesia, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, perlu saya sebutkan bahwa saya posisinya bukan ketua nasional Gerhana Matahari, tapi dari Komisi Gerhana Matahari Perdami Perhimpunan Dokter Ahli Mata. Tadi sudah disinggung secara terlintas oleh Bapak Sudarsa mengenai keanehan dan kecantikan gerhana matahari. Jadi secara puitis itu disebutkan siang menjadi malam, tenggerik berbunyi, lembu dan kerbau melenguk. Siang menjadi malam dan menjadi romantis, ya. Sehingga pada beliau-beliau yang romantis ini bisa menggunakan kesempatan ini untuk roman-romanan, gitu ya. Dan kepada para penjahat, ya, mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk beroperasi, gitu ya. Baiklah, saya akan sedikit mengungkapkan mengenai dampak negatifnya. Kalau ada positif, selalu ada negatif. Begitulah hukum di dunia. Jadi seperti mata uang gitu ya, kalau ada sebelah, yang sebelahnya tidak ada laku. Ya. Jadi di sini tadi Dr. Tanwir Sudarsa sudah menyebutkan mata uang dari sisi yang menguntungkan. Saya akan mengisi dari mata uang sisi lain. Kedua-duanya ada gunanya. Pencegahan kebutaan dan penurunan fungsi penglihatan akibat
para tokoh-tokoh yang menghasilkan kerja. Karena tanpa kaya manusia itu saya kira sudah almarhum saja. Jadi untuk bekerja manusia itu membutuhkan fungsi penglihatan yang baik. Jadi penglihatan yang buruk atau menurun itu akan menurunkan kapasitas atau kemampuan kerja. Demikian pula produktivitas kerja. Sehingga sangatlah berbahagia saya di sini untuk memotivasi, karena saya dan semuanya di sini adalah buruh yang sama-sama berkarya bekerja dalam pembangunan ini. Saya kalah jauh dari Pak Sudarsa. Ini malu saya buka saja, buang saja. Tadi saya di sana hampir semaput, untung saya lihat ada makanan langsung saya ganyang. Ya. Jadi itu ada santapan untuk mulut, untuk perut. Nah, peristiwa gerhana ini adalah santapan untuk mata. Ya. Jadi kalau kita tuh mau menyantap sesuatu, kita harus melihat apakah makanan itu beracun atau tidak. Ya, jadi kalau kita asal santap saja nanti bisa-bisa muntah berak, masuk rumah sakit, ya beruntung corona ya jadi almarhum nanti. Nah, dalam sinar matahari santapan gerhana itu yang jadi racun itu adalah sinar mataharinya. Nah, di sini saya tidak mau berpanjang lebar, hanya memberitahu bahwa sinar matahari itu sangat jahat terhadap mata. Memang sinar matahari itu adalah sumber kehidupan, tetapi untuk mata kita dia tidak kenal kompromi. Ya. Di sini sinar matahari mempunyai efek fotokimia dan efek termal. Efek termal itu bisa kita umpamakan orang menggoreng telur. Ya. Jadi kalau kita ke dapur tidak ada panas, telur tidak matang. Ya. Jadi efek termal ini juga bisa mematangkan. Ya. Jadi bagian dari mata kita itu digoreng seperti telur. Ya, jadi di situ efek termal. Yang lain adalah efek fotokimia. Efek fotokimia ini biasanya tidak disadari oleh manusia. Jadi dia melihat sesuatu, dia melihat suatu pesona, tidak disadarinya ada pencuri masuk. Pencuri itu bukan mencuri barang, bukan mencuri kekayaan, tapi mencuri tajam penglihatannya. Nah, tercurinya itu tidak sedikit, bisa banyak. Kalau tercuri semua ya buta sama sekali. Tapi tercurinya walaupun sedikit ataupun banyak, itu kita rugi. Ya, jadi di sini saya sebutkan efek dari fotokimia itu oleh gelombang pendek, gelombang menengah yang tidak nampak itu termal, gelombang yang lebih panjang itu mengakibatkan termal. Ini semua bagian mata kita itu diporak-porandakan, tidak kenal kompromi dia. Nah, di sini saya sedikit akan mengungkapkan kembali kita dalam perut ibu kita sebentar. Jadi pada waktu kita di dalam perut ibu itu kita disebut suatu embrio. Jadi embrio itu mata dan otak itu menjadi satu di dalam suatu batang otak namanya. Jadi suatu kesatuan. Nah, si embrio ini berkembang dengan kasih sayang ibu, dengan lindungan dari lingkungannya, dia lahir menjadi bayi. Nah, bayi ini sampai mati, itu otaknya sebagian dikeluarkan menjadi mata. Nah, otaknya sebagian itu tetap tersimpan, ya. Jadi mata itu sebetulnya otak manusia yang ada di luar. Ya. Sedangkan yang lain itu tersimpan secara rapi tersembunyi di dalam kepala kita. Marilah kita berkata itu suatu duit tunggal katanya, seperti suami istri. Kalau satu hilang jadi janda, jadi duda, berbeda. Ya. Tapi ini mata itu adalah merupakan suatu alat komunikasi utama. Ya. Untuk apa dia? Saya bekerja. Saya di sini bisa nampang di depan ibu dan bapak-bapak karena saya punya mata. Ya, saya bisa menunjuk, ibu dan bapak sekalian bisa melihat. Ini adalah alat untuk bekerja. Kemudian kedua, sebagai alat untuk menikmati keindahan alam. Bukan hanya bekerja saja, keindahan alam pun bisa tercerna melalui mata yang baik. Dan juga ketiga, untuk menyelamatkan diri dari ancaman mereka. Coba misalnya kita sedang menyekat bis, mendadak ada orang ngebut, kita lihat pasti loncat duluan sebelum ditabrak. Tapi kalau orang itu tunanetra, saya kira dia tidak bisa mengeles lagi, langsung kena. Dan yang keempat ini untuk memperelok paras muka. Saya kira ibu-ibu yang ada di sini mesti bagian matanya ada yang dipereloknya supaya lebih cantik. Karena kalau ada pakai alat itu kita kurang semangat gitu ya. Jadi para bapak itu kan senang
tidak bisa baik lagi. Jadi suatu kerusakan yang abadi, ya. Sehingga suatu kelestarian itu adalah pentingnya adalah sikap promotif atau pencegahannya, dan melalui suatu pembinaan, suatu kesehatan. Jadi bukan tidak ada pengobatan. Pengobatan. Dokter yang pintarnya kayak apapun di dunia tidak berdaya. Karena dokter itu manusia yang pengetahuannya sangat terbatas. Jadi di sini kita kembali kepada kekuasaan Tuhan, ya. Nah, inilah kira-kira sinar yang masuk itu berbagai macam komponen. Ini bagian yang terpenting dari mata kita. Jadi kalau dihantam di sini ya sudah habis. Jadi di sini ada yang disebut D itu suatu dampak. Itu sesuai dengan perkalian antara inersi kali waktu. Jadi misalnya ini kita boleh terus, ya. Apinya besar, waktunya sebentar matang. Tapi kalau apinya diperkecil, waktunya lama matang juga. Ya. Jadi tergantung kerusakan itu adalah perkalian energi dengan waktu. Nah, sinar matahari itu energinya juga bisa diperkecil. Tetapi kalau mau perkecilnya kurang kecil dan waktu panjangnya lama, waktu pandang jadi lama, itu bisa terjadi suatu dampak negatif. Jadi terjadi suatu pencurian pada tajam penglihatan kita yang tidak kita sadari. Diberikan juga suatu alat perlindungan. Kalau ada sinar matahari masuk, orang-orang mata pasti akan mengecil. Dan nomor satu, kita ambil tangan tanpa sadar menutup sinar. Jadi itu sudah suatu refleks namanya, ya. Sehingga mata kita ini tetap terlindung dari bahaya. Jadi dalam keadaan sehari-hari tidak ada orang yang waras yang akan melihat sinar matahari. Sepersekian detik saja kita sudah terbilit-bilit silau, ya. Tangan langsung ditutup. Nah, ini kalau misalnya tertutup oleh awan, maka sinarnya menjadi sedikit. Orang-orang mata yang kecil di sini akan jadi agak lebar. Nah, silakannya di sini pada waktu gerhana total. Pada waktu gerhana total, gelap di sini, orang-orang mata jadi lebar. Apalagi pesonanya yang begitu hebat. Mungkin saya jadi teringat romantis pada waktu saya muda dulu. Kalau terpesona di depan saya ada teman saya yang menarik, orang-orang mata saya melebar, tapi tidak saya sadari. Karena akan saya telan bulat-bulat yang ada di depan saya, ya. Tapi yang ditelan bulat-bulat saya adalah gerhana matahari. Kalau pada waktu dia gelap sama sekali itu mungkin tidak berbahaya. Tapi pada waktu bumi itu menggeser sedikit, sinar matahari itu bocor. Ini belum sempat mengecil, ya. Jadi pada saat itu terjadi suatu penembakan. Sinar matahari menembak mata langsung menghantam bagian yang terpenting. Tadi iradiasi itu adalah daya cahaya persatuan luas. Ini diameter pupil orang-orang mata. Ini 2,8 mili, ini 7,2 mili. Makin besar orang-orang mata, maka energi sinar matahari itu diperbesar. Jadi kalau kita taruh tangan kita menghadap matahari, itu 1/2300 kali daripada kalau lewat mata. Jadi setelah masuk mata, sinar matahari itu diperkuat 2300 kali oleh lensa kita. Saya kira mungkin ada di antara bapak-bapak ibu yang main surya kanta mungkin. Surya kanta itu dengan apa? Kita taruh surya kanta dengan matahari, korek api taruh kan nyala. Ya kalau yang nyala korek api bisa buat goreng telur. Tapi kalau yang nyala itu bagian mata kita, ya selesai lah kita, ya. Jadi di sini berbagai macam tingkat dan berapa besar pembesaran dari sinar matahari. Jadi di sini energi yang ditimbulkan itu dengan berbagai macam kualitas. Jadi akibatnya akan terjadi suatu penerusan pada mata. Orang-orang mata lebar, ini radiasinya itu adalah pembakarannya naik, maka telurnya itu bisa sangat matang, bisa kosong, ya. Ya, tapi jadi yang saya omongkan telur itu adalah bagian terpenting dari mata kita. Saya sampai bagian retina itu bisa kena semuanya. Ini untuk percobaan. Coba siapa yang mau dibikin untuk kelihatan membuktikan sinar matahari rusak bagian tidak ada. Jadi sampai sekarang masih merupakan tanda tanya. Jadi berapa ambang kerusakan yang tepat tidak bisa diukur sekarang. Ini adalah suatu derajat kerusakan pada mata, ya. Ini PAA itu tidak apa-apa. Jadi kalau ibu bapak bisa melihat saya dengan jelas, mungkin membaca tulisan ini bisa kelihatan, itu berarti tajam kelihatannya
dan bapak-bapak dan ibu bisa jadi tukang arloji, ya. Kalau misalnya kan profesi tukang arloji bisa. Nah, kalau terjadi kerusakan sebagian, ini menyusut. Jadi 68 itu tinggal 30% atau kurang dari 55%. Nah, kalau tadinya tukang arloji, dengan kerusakan kecil ini dia tidak bisa bekerja lagi. Jadi anak istrinya yang menunggu datangnya sesuap nasi dari dia itu terenggut karena tukang arloji ini tidak bisa bekerja dengan kelainan sebagian. Nah, kalau terjadi kelainan di sini 6/10 itu berarti tinggal 10% dari penglihatannya. Itu saya kira Pak Tani yang mencangkul itu kakinya bisa hilang, ya, karena kena pacul kakinya, ya. Apalagi di sini kalau sudah terjadi suatu keadaan buta, manusia itu jangankan untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa berdaya apa-apa. Jadi di sini saya mengambil kerusakan kecil, sedang sampai berat. Indonesia saya kira akan berkembang, tidak akan statis seperti sekarang. Dari negara pertanian ke arah industri, dari industri ke arah industri berat, industri halus, komputer dan mikrokomputer. Nah, untuk itu dituntut suatu tajam penglihatan yang baik. Mereka-mereka yang kena kerusakan kecil, yang dicuri sedikit saja, tidak bisa lagi ikut berperan di dalam pembangunan. Apalagi yang terjadi kerusakan-kerusakan berat. Jadi di sini pekerja kasar sudah terganggu, kalau di atas pekerja halus sudah terhambat. Sebagian besar ataupun buta itu menjadi beban individu, masyarakat, dan menjadi beban negara. Bukan saja seolah-olah membesar-besarkan berita, ya. Sebetulnya yang mengerikan lagi adalah pengunduran fungsi penglihatan tadi. Berbagai macam banyak tercuri, sedikit banyak yang tercuri. Akibat gerhana matahari itu preventable itu sebenarnya dapat dicegah. Nah, kita sekarang berkumpul di sini adalah bersama-sama dalam rangka mencegah jangan sampai terjadi apa-apa. Tapi but uncurable, tidak bisa ditolong dengan pengobatan apapun. Jadi teknologi sampai sekarang di bidang kedokteran mata belum bisa membuat reparasi untuk kelainan itu. Dan man-made disaster. Gerhananya sih lewat, nggak peduli. Seperti kereta api cepat. Kereta api cepat dia lewat, nggak peduli di jalan ada kambing, kerbau, apa dihantam terus. Tetapi kambing kerbau yang menghalang di jalan itu yang ketabrak, ya. Jadi manusia-manusia yang tidak tahu akan bahayanya itulah yang akan dimangsa oleh malapetaka tadi, ya. Jadi jelaslah di sini penyuluhan dan penerangan adalah kunci keberhasilan, ya. Jadi dari mulut ke mulut, kalau orang Jawa bilang ketok tular, ya. Saya menghimbau para audiens di sini supaya lebih memberikan penjelasan pada lingkungannya, pada kasih sayang. Kalau ada pro, tentu selalu ada kontra, itu biasa, ya. Seperti mata uang dengan dua sisi tadi. Kalau ada yang untung, ada yang rugi. Saya sering berdebat sama istri saya kalau pergi belanja. Kamu gimana sih, itu barang harganya mahal? Rugi? Enggak. Saya rugi tapi ada yang untung. Yang untung kan si penjual, ya. Jadi saya tidak pernah rugi. Jadi pokoknya uang itu tidak hilang, berarti hanya pindah kantong saja. Jadi ada yang untung, selalu ada yang rugi. Nah, di sini kalau ada peluang emas, hati-hati. Peluang emas itu di sisi lain mengintip suatu bencana. Itu sudah aksioma hukum alam, ya. Kalau kita hanya terpukau oleh peluang emasnya, kita bisa terjerat oleh bencana. Dan yang terakhir itu ada surga, ada neraka. Butaan dan penurunan fungsi penglihatan akibat gerhana itu, kita memperhatikan nasional yang melindungi masyarakat banyak, mayoritas. Jadi bukan semata-mata kepentingan golongan. Jadi taat asas akan sistem dasar sistem kesehatan nasional, Depkes mengambil langkah untuk melindungi mayoritas bangsa. Sedangkan minoritas itu kami serahkan saja nanti pada LIPI. Bangsa Indonesia dulu itu sebetulnya sudah pintar. Kalau ada gerhana matahari, mereka pukul kentongan, mereka sembunyi, ya. Itu sebetulnya suatu upaya untuk melindungi dirinya dari kecelakaan. Itu disebabkan oleh insting yang kuat. Nah, sekarang manusia menjadi lebih pintar, instingnya menurun. Pintarnya naik, tapi naik pintarnya pintar keblinger, ya.
Nah, di sini makanya kita harus melihat supaya pinternya nggak keblinger, tanya sama dokter Andes sudah tadi, ya. Jadi beliau akan memberikan penjelasan supaya jangan pinter keblinger gitu ya. Kemudian secara fisik gerhana matahari itu terjadi di siang hari bolong pada waktu keadaan terik, tidak ada awan, liputan awan sedikit dan lain-lain, sehingga gerhana matahari ini mempunyai sinar yang tersembunyi yang cukup tinggi, jadi dalam keadaan sinar yang tinggi di sana. Kemudian secara biologik gerhana matahari ini melalui daerah padat penduduk. Penduduk ini sebagian besar adalah awam terhadap bahaya. Dan saya ceritakan pemberitaan sisi positif selalu pakai kereta api cepat biasanya. Sedangkan yang melarang sisi negatif itu kereta apinya kereta api lambat. Makanya kita jangan sampai ketinggalan kereta. Karena kalau kereta sudah terlambat, kebutaan sudah terjadi, penurunan fungsi penglihatan sudah terjadi, tidak bisa mundur lagi. Jadi saya minta bantuan pada ibu dan bapak yang dari sini, mari kita dorong rame-rame supaya kereta api lambatnya itu bisa cepat bersaing dengan sisi positif. Jangan sampai ketinggalan. Inilah suatu tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia supaya jangan sampai bangsa ini dirugikan. Sekarang ada resesi, deformasi, sehingga gerhana matahari ini bisa sebagai salah satu sumber devisa melalui pariwisata. Namun demikian hati-hati pada pengaruh tak langsung akibat penurunan produktivitas akibat dampak negatif. Justru di sini saya merasa berbahagia karena produktivitas yang tinggi ini salah satu yang akan kita capai. Jadi saya kira Federasi Buruh seluruh Indonesia ini juga mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas bangsa. Ketika jangan terbatas pada kepentingan satu golongan, tapi dua-duanya diperhatikan. Kalau kita melihat kepentingan ilmuwan saja celaka. Kita memperhatikan kepentingan awam, nanti orang ilmuwannya sudah marah. Dibilangnya kita tidak mau maju gitu ya. Terus kedua, kemampuan masyarakat harus kita lihat. Mampukah mereka untuk mengikuti? Apa tidak mampukah dia? Ya? Jadi di sini harus diukur. Tidak boleh kita melihat dari satu sisi saja. Kemudian organisasi, nah disinilah saya berkumpul di depan organisasi raksasa ini yang bisa menggerakkan untuk mempertahankan produktivitas bangsa nanti melalui upaya memberikan suatu penyuluhan pada mereka mengenai dampak negatifnya. Jadi dari sisi ekonomi, sisi positif dan negatif itu harus saling mengisi, jangan sampai terjadi suatu kerugian oleh pada bangsa ini. Jadi jelaslah ini harus melalui satu pendekatan sistem, satu komando yang kuat, sehingga setiap sektor itu bisa bergerak bersama-sama. Saya kira saudara pendapat pada saya, kalau kita ngintip dari lubang kunci nggak puas, ya kan? Kita selalu ingin lihat langsung, ya. Kalau ngintip dari lubang kunci, ya begini kelihatannya sedikit, ya. Nah, kita biasanya kalau habis ngintip menarik langsung, apalagi dalam keadaan gerhana yang gelap, nggak ada apa-apanya nih. Wah, lubang kuncinya sialan banget nih, nggak kelihatan apa-apa. Ya langsung lihat ke atas, ya. Dan kalau yang melihat ini sudah mempunyai kematangan psikologis tinggi, aman, tidak apa-apa. Tetapi kalau kematangan psikologisnya terbatas, apalagi kalau anak kita, waduh, saya terus terang melarang anak saya. Biarin saya bilang orang kolotnya, karena saya tidak ingin mereka itu, saya akan keluar lapangan, mengizinkan dia kalau saya berdiri di sisi dia, di samping dia. Jadi saya ini seperti pelatih renang yang menggiring anak-anak di kolam renang. Saya harus ada di samping dia. Tetapi kalau saya membiarkan dia di kolam renang tanpa ada perlindungan, itu saya kira kurang bertanggung jawab kita. Membiarkan mereka tenggelam. Jadi di sini boleh cara ini dipakai, tapi harus ketat diawasi. Jangan sampai mereka itu nanti jangan-jangan tidak mengikuti cara melihat ke atas. Mereka bebas terus. Ya, saya melarang anak saya karena saya menggantungkan sebagian dari cita-cita saya juga pada mereka. Jadi bertanggung jawab untuk mendapat anak yang soleh itu juga untuk meningkatkan kapasitas dia. Nah, kalau dia sudah dewasa nanti silahkan saja. Ya. Kalau anak SD itu belum dewasa. Jadi begini Pak, saya analogikan dulu saya menyuruh anak saya yang kecil membeli rokok menyeberang
tidak diikuti dengan seorang pengasuh, saya kira itu kurang bertanggung jawab. Ngintip-ngintip itu kalau saya nggak senang ngintip, lebih senang lihat langsung ya. Berapa ya? Kalau saya mungkin termasuk awam malah cilaka saya. Ya. Nah di sini ada berbagai macam filter. Ya. Ada yang mengatakan 10.000 aman, ada yang mengatakan 1.000.000, 100.000 mana ya? Nggak tahu. Quality control tidak bisa dikontrol. Sehingga Departemen Kesehatan mengambil langkah tidak ada kacamata yang diizinkan. Kenapa? Sekali kacamata diizinkan akan bertumbuhan jamur pengusaha yang akan memanfaatkan kesempatan dan kesempitan. Dan biasanya politik dagang modal kecil-kecil untuk sebesar-besar. Ya. Justru di sana kualitas yang tidak bisa dikontrol ini adalah tempat sumbernya masuk suatu bencana. Juga yang dingerikan kalau misalnya ada subversi, nggak usah beli dah, kasih cuma-cuma saja. Dia bikin kacamata di bawah standar. Ya, maksudnya apa? Menghantam mata bangsa. Ya. Jadi di sini kita lebih baik ketakutan lah daripada terlena ya. Dan untuk yang ingin melihat silakan, tapi nanti tanya sama Pak Dasra gitu ya. Kemudian melalui pantulan air ini masih bahaya juga. Melihat langsung sama saja sama menggoreng telur. Sama saja apinya dapat berbesar lebih sekian kali lipat, langsung matang. Orangnya langsung buta, tidak lebih dari 15 detik. Ya, kalau mau coba, saya kira jangan nyoba pada matanya sendiri ya, pada binatang saja ya. Kemudian pada anak SD ini merupakan golongan yang rawan ya, sehingga pesona yang tinggi yang tidak didukung oleh kesadaran tinggi itu bisa suatu masuknya bencana. Satu, agar para pemimpin yang berwenang menyadari dampak negatifnya. Jadi di sini bapak-bapak itu sebagai pemimpin di rumah paling tidak. Ya. Jadi sebagai pemimpin kalau mengerti dampak negatifnya, itu akan memberikan suatu dukungan, ya. Dukungan dalam bentuk dukungan politis untuk memberikan suatu peraturan, ya. Sehingga betul-betul masyarakat yang tidak tahu apa-apa itu terlindung. Ya. Kemudian masyarakat luas ikut berperan serta. Jadi seperti SIS Gerhana Ling, gitu ya, SIS Kamling, ini ada SIS Gerhana Ling. Jadi mereka berperan serta di sini. Jangan mereka sebagai objek saja, tapi mereka juga sebagai subjek. Agar di sini masyarakat tidak tergiur oleh rayuan gombal. Ya. Rayuan gombal itu biasanya sering bahaya. Ya. Rayuan gombal itu dalam bentuk mau jual kacamata atau apa itu, mereka tidak tergiur lagi. Nah demikianlah yang terpenting akhirnya masyarakat luas mengerti dan ikut berpartisipasi terhadap kemungkinan dampak negatif. Nah ini para pimpinan yang berwenang, kelompok yang potensial, maksud saya itu yang paling menentukan. Kedua, guru, murid-murid sendiri, orang tua murid itu diajak. Kemudian para pemuka agama, wah ini besar sekali pengaruhnya, informal leader itu. Demikian pula kader desa, dan saya sudah menghimbau seluruh petugas kesehatan di Indonesia ini, seluruh tanah air, seluruh puskesmas di tempat lintas Gerhana Matahari sudah digerakkan untuk siap-siap. Nah inilah pendekatan pola pelaksananya. Ada panitia nasional gerhana, ini yang koordinir, tetapi sektoral itu yang dengan kepentingan masing-masing akan menggerakkan segala aparatnya mulai provinsi, kabupaten sampai kecamatan, sehingga masyarakat desa ini terlindungi. Jadi di sini puskesmas, rumah sakit juga sudah digerakkan untuk siap-siap. Karena gerhana matahari sisi positif dan negatif itu hendaknya saling mengisi, jangan saling salah menyalahkan. Ya. Give and give. Sehingga terakhir gerhana matahari ini memberi suatu manfaat yang positif buat bangsa Indonesia. Nah, saya akan memberikan inilah wajah cantik gerhana matahari. Kalau untuk Pak Darsa ini cantiknya bagaimana? Jadi di sini coronanya ini matahari yang tertutup oleh bumi, tapi saya menganggap cantik juga ya. Nah ini tadi sudah disebutkan bahwa seluruh tanah air kita itu lihat gerhana, tetapi yang melihat total adalah di daerah kita ini. Bagian lain melihat juga,
Tetapi yang merupakan daerah rawan itu yang melihat secara utuh personalnya paling besar itu adalah daerah lintas gerangan, sehingga daerah yang meliputi penduduk yang rawan itu adalah daerah lintas gerangan ini. Wah, ini kalau dimatikan lampunya ada pasien saya dulu waktu saya dicek itu saya potret kornea yang dilunakkan, jadi bagian kornea yang lunak ini kalau sembuh meninggalkan bekas. Ini terpaksa kita mesti impor mata dari Sri Lanka, karena saya kira di antara kita yang mau jadi donor mata juga masih bisa dihitung dengan jari ya, karena tantangan-tantangan dari sisi agama, adat istiadat, kebiasaan belum mengizinkan mata kita untuk didermakan untuk orang lain ya. Jadi di sini kalau orang itu sudah menjadi begini ya sudah selesai, dia terpaksa dia membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa berkomunikasi. Nah ini kalau terjadi suatu kelainan di lensanya, lensa mata di belakang, ini terang bertentangan dengan Federasi Serikat Guru Seluruh Indonesia ya. Kalau orang sudah begini, dia pekerjaannya terbatas sekali ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini warna matanya saya lebarkan, beginilah, jadi coklat. Nah ini kalau tidak diobati dia memutih, akhirnya matanya mengecil. Nah ini gambaran, jadi kalau kita lihat di dalam ini yang disebut selaput jala. Bagian sini ini bagian yang penting, ini adalah saraf mata yang pembuluhnya. Nah ini sebetulnya besarnya hanya 0,2 mili, kecil sekali. Itu yang mau dibakar, sudah mulai terbakar sebagian. Nah kalau ini terus terang saja akibat laser, sinar laser ya, pada penderita yang di laser karena ada penyakitnya. Nah ini saya kira harimau, tidak bisa kita ikut menangkap harimau ya. Jadi kalau saya, karena saya awam ke sana, saya tidak berani nangkap itulah. Saya nonton aja di televisi ya. Karena di televisi itu harimaunya sudah dipagar, tidak berbahaya lagi ya. Jadi analoginya saya akan nonton harimau itu di sirkus atau di kebun binatang itu dia nggak akan makan saya. Jadi saya akan melihat gerhana itu melalui televisi karena saya termasuk orang awam. Nah ini uang 10.000 Pak, saya orang yang mata duitan Pak ya. Jadi uang 10.000 ini saya tunjukkan. Kalau Bapak bisa melihat tulisannya dengan jelas, itu berarti penglihatannya baik. Matanya salah, dikucek-kucek ya, kelihatannya nggak buruk ya. Tapi masih untung 10.000-nya masih kelihatan Pak. Nah ini kalau terjadi kebakaran pada selaput jala ya, ini nggak kelihatan apa-apa, tapi orangnya masih bisa geser 10.000 ini masih kelihatannya. Tapi saya kira untuk bekerja sulit Pak, kita kan bukan hanya untuk hitung duit saja. Untuk dapat duit kan harus bekerja keras dulu ya. Dapat hitung beginian kalau penglihatan kita menjadi gelap begini. Nah ini kalau terjadi. Jadi gadis ini tidak pernah lahir di dunia Pak ya. Jadi bapak-bapak yang mau mencari maaf saja Pak. Ini lahir dari karyanya Basuki Abdullah. Ya. Jadi di sini mau saya menunjukkan mata sebagai salah satu alat untuk keindahan, melihat keindahan. Indah sekali ini lukisan. Jadi kita pertahankan mata kita supaya bisa melihat yang begini-begini ya. Sebetulnya saya ada foto satu lagi dicuri sama teman saya Pak ya. Itu saya perlu tunjukkan bagiannya ini hitam sama sekali, hanya kelihatan kaki sama kepalanya. Ya. Dari manusia untuk Piala Dunia Pak ya. Jadi bagaimana bola itu akhirnya bisa jadi peluang emas itu tidak disia-siakan oleh Paulus. Kita penonton tinggal bertepuk tangan saja ya. Jadi di sini gerhana matahari itu akan dimanfaatkan oleh Pak Saudara TTS ya untuk menyarankan bola masuk. Nah kita jadi penonton lah, tepuk tangan rame-rame. Gitu. Kamis tanggal 28 April 1983 bertempat di Operation Room Departemen Tenaga Kerja Jalan Haji Agus Salim 58 telah berlangsung pertemuan Menteri Tenaga Kerja Sutomo dengan para kanwil DKI dan Jawa Barat beserta
Kakan Ditjen Bina Lindung dan Bina Guna se-DKI dan Jawa Barat. Kita mulai saja. Saudara sekalian, rapat saya buka dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di tempat ini. Terus khususnya untuk saudara baik yang dari Jakarta maupun dari Jawa Barat, saya ucapkan selamat datang di kota. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan kita ketemu ataupun mengadakan pertemuan hari ini. Dan memang saya merencanakan untuk bulan depan itu seluruh kanwil Bina Guna maupun Bina Lindung seluruh Indonesia itu untuk saya kumpulkan di Jakarta untuk mengadakan rapat pimpinan yang istilahnya itu yang untuk dijelaskan bagaimana kebijaksanaan umum yang akan ditempuh oleh Menteri Tenaga Kerja yang baru itu. Nah, yang saya kemukakan selama ini itu bukan hal yang baru sebenarnya. Hanya soalnya itu bedanya itu sudah ada persoalan-persoalan itu sebenarnya ataupun masalahnya itu ini hanya ya untuk kita putuskan mana yang kita ambil. Nah, kemudian selanjutnya ya langkah-langkah secara operasional yang harus kita laksanakan. Ya, saya kira masalahnya itu ya, selain lainnya seperti adanya perencanaan tenaga kerja ataupun manpower planning. Yang saya kira ini masalah kita itu sebenarnya. Nah, itu sudah ada sebelumnya ini di GPAN juga disebutkan, dulu juga disebutkan. Ya, menurut waktunya karena juga masalah dengan pemisahan ini organisasi kita juga belum ditentukan. Terus nanti sebentar lagi juga akan dikeluarkan satu keputusan presiden yang mengatur tentang masalah organisasi kita. Yang itu juga nanti banyak adanya perubahan-perubahan. Nah, ini saya kira saya tunggu saja sampai nanti ya ini sudah selesai. Nah, baru akan adanya briefing itu secara menyeluruh. Tapi yang terpenting untuk juga diketahui, maksud saya itu untuk kita rubah ya, tenaga kerja, departemen tenaga kerja yang dulu-dulunya itu hanya dikatakan itu sebagai departemen yang hanya ngurus mengenai sengketa perburuan itu. Saya kira tugas kita itu lebih luas lagi dalam kaitannya, yaitu yang tadi saya katakan manpower planning. Memang persoalan kita itu hanya harusnya kita yang mengkoordinir, mengaturnya. Lalu memang kita ketahui juga bahwa yang boleh dikatakan 80% dari sumber-sumber yang menciptakan lapangan kerja itu sebenarnya departemen lain. Untuk nantinya cepat kita mengambil langkah-langkah. Demikian ini masalah yang ingin saya kemukakan ini dapat artinya kita selesaikan dengan baik dan dapat artinya kita kendalikan. Nah, ini yang saya kira tujuan kita untuk datang ke sini. Yang mana saya lihatnya itu begini, kenapa soalnya Jawa Barat dengan Jakarta? Nah, karena soalnya Jakarta ini adalah ibu kota, pusat keseluruhan. Yang kedua, Jawa Barat itu sebenarnya ini merupakan sebagai satu kesatuan sebenarnya. Baik itu sebagai yang dikatakan interland dengan Jakarta ini, terus ini terlalu strategis. Saya kira persoalan Jakarta sama Jakarta itu ada kaitannya apa? Belum lagi kalau kita tinjau, boleh dikatakan praktisnya itu semua industri itu memang konsentrasinya itu memang di Jakarta, memang Jawa Barat. Dalam kaitannya nanti dalam tugas kita untuk dalam rangka program kerja ini memerlukan untuk peranan ini, dan saya kira ini perlu adanya suatu kesatuan pikiran, kesatuan tindakan dalam kita melaksanakan ini. Kita mencegah atau menyelesaikan adanya masalah pemukulan ini, khususnya juga masalah kaitannya dengan konflik kepentingan antara perusahaan, pimpinan perusahaan dengan karyawannya. Ya, di sini masalah yang pertama. Yang kedua, yaitu masalah bursa kesempatan kerja yang harus diwujudkan, yang sekarang itu kita ambilkan pilot project Jakarta, dan tampaknya ini
mencegah, pokoknya ya dengan bahasa Inggrisnya dikatakan at all cost, ya, dengan segala apa yang kita punyai baik tenaga maupun dana harus kita kerahkan itu untuk mencegah mengenai masalah pemupukan itu. Nah, seperti diketahui bahwa pemupukan itu jelas ini akan mempunyai impact pada trilogi pembangunan yang ini merupakan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah sekarang, sukseskan dan kita juga amankan. Ya, karena demikian ini nanti pemupukan itu bisa mempengaruhi ataupun mempunyai impact atau dampak pada kelangsungan daripada pembangunan. Ini juga bisa mempunyai dampak pada kelangsungan daripada perusahaan itu sendiri. Ya, terus kalau katakan mogok lalu di sini kehilangan man hours, selanjutnya juga tidak bisa membayar, perusahaannya harus tutup. Ya itu kita semuanya rugi. Bahwa ini juga tidak sesuai dengan hubungan industrial Pancasila. Ya, apa dulu namanya hubungan perburuan Pancasila. Terus istilah karyawan itu buruh itu sudah tidak kita pergunakan lagi. Kita pakai karyawan atau tenaga kerja. Sebenarnya kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya pekerja sebenarnya. Tapi itu menggambarkan satu kelas jadinya pekerja itu. Baiklah, kita pakai tenaga kerja untuk karyawan. Nah, ini yang saya kira jelas Pancasila itu tidak mengenal adanya mogok itu. Ya, saya kira semua sudah P4 semuanya belum? Sudah ya. Nah, saya kira jelas ini. Keempat, itu juga saya kira propaganda yang tidak baik, yang dihubungkan ini dengan kita ingin menarik ini investor dari luar itu yang lebih banyak yang masih kita perlukan pada saat ini. Pihak lain untuk menerima syarat-syarat yang mereka butuhkan. Ini yang dalam kaitannya dengan konflik kepentingan ini. Ini yang pertama, saya bentuk adanya pusat pengelolaan krisis. Terima itu barangkali nanti akan dibagikan itu lanjut. Yang pada dasarnya itu sebagai berikut. Pusat pengelolaan krisis, ya. Bukan ini kan pusat. Yang krisis center di mana-mana. Jadi seperti katakan kalau adanya teroris katakan itu ya. Kita lihat dulu di Amsterdam waktu konsulat kita itu diserbu lalu disandra. Nah itu terus didirikan adanya krisis center itu yang memang juga terdiri pada dua, Black Center namanya, satunya pusat yang menentukan kebiasaan-kebiasaan. Karena kalau masalah teroris itu tentunya menyangkut masalah nasional, tidak bisa itu harus ditentukan oleh ya, pimpinan negara sebenarnya. Kedua adalah yang di lapangan. Ya. Krisis center itu tidak saja dalam kaitannya dengan katakan masalah keamanan. Terus seperti kemarin Kissinger waktu yang bersangkutan itu ke Middle East mengadakan shuttle itu untuk membicarakan mengenai Middle East peace itu, ya. Itu juga namanya juga pengertian daripada pengelolaan krisis ini. Nah, krisis ini tugasnya itu mencegah bahwa suatu konflik kepentingan itu berkembang menjadi krisis, ya. Nah, ini krisis itu pengertiannya dalam juga ilmu kedokteran. Biasanya orang itu kalau sakit dia mencapai krisis. Kalau sudah krisis itu ada hanya dua kemungkinan, dia sembuh atau dia mati. Ya. Nah ini yang pengertiannya itu. Dan bagus sekali. Kemarin kan daripada teman-teman di sini itu yang asing itu juga mengadakan slowdown. Tadi saya panggil aja semua ke sini seluruhnya. Saya katakan tidak baik. Kalau kamu pakai cara-cara demikian juga kamu rundingan itu cabut dan seterusnya. Nah akhirnya mau. Nah sekarang kita rundingan cepat gitu. Karena itu nantinya dengan kita tadi sudah bisa mengadakan rencana penyediaan juga penempatan tenaga kerja ini. Nah saya kira ini perlu untuk artinya kita atur. Banyak keluhan-keluhan ini yang menyampaikan bahwa wah ini sukar cari kerjaan juga nggak tahu kemana itu. Itu sudah artinya ke tempat tiap-tiap ke toko itu untuk minta pekerjaan dia. Dengan sendirinya yang kalau di tempat yang tidak ada lowongan didatangi ya dia tidak akan dapat pekerjaan toh. Ini masalahnya. Nah ini yang perlu adanya diatur kembali masalah bursa kesempatan kerja ini. Ya. Di Jakarta sudah saya jadikan pilot project. Ini kita umumkan di koran
yang kita dapatkan daripada ketentuan peraturan keputusan presiden, saya kira itu nomor berapa itu yang mengharuskan untuk mencatatkan itu kalau adanya lapangan pekerjaan itu. Nah ini kita umumkan di koran, di televisi. Nah dengan sudah ditentukan formnya supaya lebih mudah. Yang sebelumnya ini yang saya kira untuk mencatatkan itu agak repot, itu terlalu complicated, jadi orang juga susah untuk mengisikan itu. Nah ini nanti juga harus dirubah formnya itu supaya nanti yang menyediakan lapangan kerja itu dia hanya isi aja begitu, kalau tidak kita bantu, nah itu mudah kita bisa berjalan. Kemudian di tempat masing-masing kantor daripada Dijen itu, khususnya dari tenaga kerja, ini supaya ada board yang besar gitu dengan lampu yang baik. Wah, di situ mengenai lapangan pekerjaan yang ada itu bisa dicantumkan. Ya. Saya cek dengan data-data, saya kira semuanya nanti saya minta untuk dicek bahwa sebenarnya kalau kita lihat lapangan pekerjaan itu banyak, tapi yang bisa ditempatkan diisi itu barangkali hanya mencapai separuhnya. Lainnya tidak terisi ya karena tidak ada scale-nya dan sebagainya itu. Nah ini yang kita lihat, itu sudah benar bahwa katakan itu kurang adanya lapangan pekerjaan, saya kira tidak demikian. Untuk selanjutnya ini untuk ya kita umumkan. Ya. Nah kemudian saya kira yang untuk berikutnya yang saya kira nanti ini perlu untuk kita selenggarakan dan saya kira sudah selenggarakan. Terus untuk yang mereka menamakan dirinya sebagai pengangguran ataupun job seekers itu, nah itu yang masih tetap saya kira sekarang akan diberikan dengan kartu kuning kan. Ya, di sini yang kita anggap bahwa itu merupakan pengangguran. Nanti masih akan kita tentukan lebih lanjut karena ini masuk pengangguran itu ini masih belum satu bahasa kita itu. Kita ambil saja yang job seekers itu yang mencatatkan itu yang kita namakan pengangguran. Walaupun mungkin ada yang ingin pindah tempat kerja dan sebagainya, kan tidak ada masalah. Ya. Ini yang kita prioritaskan nantinya itu untuk diberikan lapangan pekerjaan. Ya, saya kira jelas dengan sistem kita yang ada sekarang ini. Ya. Nah, yang penting untuk kita itu, ya, ini saya minta untuk dicek masing-masing. Ya, saya mintakan dengan sangat ini karena justru ini yang menentukan kita sebagai pengabdi pelayan masyarakat itu, ya kita memberikan service lah, ya, yang baik. Ya, jadi semua sekarang cepat itu kalau katakan sudah mendaftarkan. Selanjutnya memang sudah ada kesepakatan supaya segera juga dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk diinterview dan sebagainya ini. Dan yang penting kita tidak memungut bayaran apapun juga, ya. Karena saya kira dengan adanya Paspor 55 mereka akan melaporkan nanti kepada semuanya itu. Kalau katakan ada yang masih dari kita itu mintakan uang maupun yang lainnya yang melayani, ya jangan coba masalah ini diberitahukan pada unsur-unsurnya. Sekarang jangan coba-coba nanti pikir 10-20 kali karena nanti itu udah akan repot untuk saudara nanti lebih lanjutnya. Dan kita untuk ini justru adanya kita sekarang sudah melaksanakan offset yang di menuju Departemen Kerja dengan juga adanya Paspor 55 itu. Ya. Terus ini harus nyata-nyata nantinya itu jelas itu lanjut adanya perubahan di mana kita sekarang itu ya mencoba untuk melayani. Ya. Nah ini saya kira yang penting. Nantinya ini kanbel ini itu hanya ada satu. Jadi tidak ada lagi kanbel daripada Pinalidung, kanbel daripada Pinaguna. Ini saya satukan nantinya. Ya. Terus masih tetap juga unsur-unsurnya yang seperti sekarang yang ada. Nah, tentunya di satu tempat itu tidak bisa untuk dua captain itu hanya bisa satu-satu. Ya, baiklah sekarang kita ambil begini saja dulu. Yang tertua itu menjadi ketua kanwilnya, ya, Departemen Tenaga Kerja. Kemudian yang junior itu menjadi wakilnya. Sementara dulu, ya. Nah nanti lambat laun itu memang ini akan artinya diintegrasikan keseluruhannya. Terus hanya ada satu, ya. Terus yang maksudkan kanwil ini nantinya, memang sekarang sebenarnya masih melaksanakan pekerjaan secara operasional dengan adanya katakan inspeksi dan keselamatan kerja maupun untuk masalah bina guna tenaga kerja itu. Jadi kalau kita lihat fungsi menyiapkan lapangan kerja ataupun membina maupun tadi juga inspeksi mengenai keselamatan kerja ataupun membina keselamatan kerja. Ini
gubernur sebagai administrator pembangunan, maupun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 bahwa gubernur itu tidak menyiapkan saja untuk pembinaan secara mental ideologis, tapi juga kesejahteraan kepada masyarakat. Juga beliau itu juga harus mencarikan lapangan kerja dan sebagainya. Terus nanti lambat laun nantinya, tidak besok atau lusa, mungkin barangkali tahun ketiga barangkali. Ini saya maksudkan tadi, saya integrasikan di tempat kantor gubernur, jadi organik gubernur. Nah, Kanwil ini nanti dari kita itu hanya terdiri pada 2-3 orang, yang nantinya ini hanya sebagai penasehat gubernur mengenai ketenagakerjaan, yang maksudnya supaya langkah-langkah yang diambil oleh gubernur itu ini sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Departemen Tenaga Kerja. Yang kedua, dia mempunyai kedudukan sebagai wakil menteri itu di daerah. Nah, ini nanti perubahan yang prinsipil, tapi ini baru 3-4 tahun yang akan datang di dalam nanti untuk integrasikan itu secara menyeluruh. Ya, karena saya kira memang akhirnya kita ke arah sana nantinya itu, lebih lanjut itu. Ya. Nah, ini yang persiapan. Kemudian yang sudah bisa kita ambil sebagai suatu kebijaksanaan yang nanti juga akan kita sampaikan pada awal itu melalui juga SKM itu mengenai padat karya ini. Ya. Terus padat karya ini lanjutnya gubernur yang menentukan prioritasnya. Ya, terus kita tidak lagi menentukan, oke, saya bikin irigasi di sana ataupun ini. Terus pokoknya gubernur yang menentukan, tergantung pada proyeknya, tergantung juga mana daerah mana yang mau ditingkatkan masalah income-nya itu. Ya, nah, terus demikian kita tanyakan pada gubernur, Pak, bagaimana prioritasnya ini? Oke, anggaran kita sekian, Pak. Nah, oke, sekarang mulai diatur. Walaupun administrasinya masih tetap di tempat kita. Ya. Nah, lanjutnya saya mintakan juga untuk diberikan prioritas. Nantinya ini yang juga para gubernur dimintakan dulu. Kalau dulu-dulu kan padat karya ini kan banyak di desa-desa itu dan sebagainya, irigasi maupun tersier atau seperti itu. Sekarang kita rubah dalam pembagiannya. Kita juga berikan itu prioritas juga kepada anak-anak yang lulusan SMP ataupun SD ataupun SMA yang ini dia tidak meneruskan studinya ataupun pendidikannya karena mungkin ongkosnya maupun yang lain-lain. Ya. Terus kalau dulu banyak ini petani saya kira yang dari kampung itu sebenarnya. Sekarang ini kita berikan prioritas, ya. Karena ini menjadi masalah sekarang ini. Kalau kita lihat juga susunannya daripada angkatan kerja kita, 53% itu, ya, itu adalah anak muda, umur dari 25 ke bawah itu. Ya, mulai dari 14 sampai 25. Ya. Nah, ini yang kita nanti untuk dahulukan. Ya. Jadi demikian itu ya, mereka sudah tidak lagi kepada orang tuanya, tapi dengan terima 650 sehari. Tapi di sini ini harus ada semacam kampanye gitu, ya, bahwa mereka itu untuk juga mau kerja yang keras, kerja yang kasar itu. Ya. Kalau enggak, ya susah ini, harus bisa merubah mental switch. Hendak menambahkan keterampilan atau meneruskan studi, ya dia paling banyak daripada cleaning service itu, yang hanya membersihkan karpet dan sebagainya itu. Oke, ini akan repot. Ya, jadi saya pesan, kemudian juga jangan lupa mengenai wanita ini, karena ini sudah mengambil sekitar 32% sudah daripada angkatan kerja kita, wanita itu. Ya, lalu 2/3 yang lainnya itu saya kira itu diisi oleh laki-laki. Nah, ini untuk coba jelaskan. Kemudian saya minta perhatian khusus tentang ini. Daripada saudara nanti didatangi oleh Ofsted, coba nantinya diadakan pengawasan mengenai padat karya ini, bahwa ini tidak adanya macam-macam, ya, menurut ketentuan semuanya itu, bahwa uangnya memang jatuh pada yang bersangkutan, juga ada tanda temanya. Karena saya cek sampai sekarang ini banyak sudah yang masalah penyelenggaraan dalam kaitannya ini sama dengan masalah rebuisasi itu, dan ya sukar untuk dihitung berapa pokoknya itu yang ditanam di sana itu. Ini pun juga susah ini mengerjakan sekian orang gitu. Tapi kalau ini tidak ada tanda penerimaan, karena juga banyak yang tidak bisa nulis pakai cap jempol, nah, itu mudah untuk dimanfaatkan. Terus saya minta
perintahkan untuk pengawasan langsung ya, daripada kanwilnya maupun daripada kandidnya. Nah, untuk demikian ini tidak ada yang hal-hal demikian. Ya, di sini dicegah untuk pengawasan supaya bisa efektif dan administrasinya diatur sebaik-baiknya. Terus ini yang menyangkut masalah padat karya. Kemudian yang ketiga masalah obstif ini. Terus supaya juga saya kira obstif itu hanya mungkin kalau ada pengawasan yang artinya itu efektif. Nah, pengawasan itu bisa dilakukan secara efektif kalau kita tentunya ada secara periodik memang mengadakan pengawasan, tapi juga dengan cara yang secara tiba-tiba itu untuk kita ngecek setempat, khususnya di tim-tim itu. Ini juga begitu. Yang tadi kembali lagi pada masalah padat karya itu. Saya tanyakan, ini untuk apa saja padat karya? Wah, untuk ini, untuk ini. Padahal gubernur itu sebenarnya memerlukan untuk proyek Maliana itu, yang untuk beras itu supaya nanti tim-tim itu bisa apresiasi. Sebenarnya itu prioritas yang diperlukan. Ya. Di samping itu juga satu hal lagi yang kaitannya dengan tadi padat karya maupun yang lain, mengenai hasil-hasil daripada DLK, ya, pada latihan kerja kita. Terus kita juga harus tahu kalau mereka sudah selesai, ini ditempatkan di mana, lapangan pekerjaan di mana, supaya ini juga diberikan prioritas. Nah, kalau tidak, nantinya kan ada gunanya dia dididik, dilatih, tapi tidak terus artinya langsung pada pekerjaan yang ya ada kaitannya dengan pendidikannya itu, tetap untuk bisa diketahui. Nah, mereka itu sudah dapat lapangan kerjaan atau belum? Ya, karena ada training. Memang ada yang self-employed itu, supaya juga ada dengan ketentuan supaya mereka juga melaporkan kalau mereka itu sudah merupakan adanya usaha secara mandiri itu, untuk juga melaporkan. Saya mintakan kasih kesempatan prioritas tadi itu kepada PLK itu anak-anak yang daripada ya SMA, SMP maupun SD yang sudah selesai tapi tidak meneruskan belajar. Ya, pagi-pagi ini sudah bisa kita isikan. Lebih sempurna lagi kalau ini dikaitkan nanti mereka itu akan ditempatkan di mana. Nah, inilah yang saya kira perubahan-perubahan yang secara mendasar tadi itu kita rubah daripada kita pencatat, kita aktif untuk merencanakan, mempersiapkan, kemudian juga menempatkan. Sebenarnya pengertian manpower planning itu sebenarnya yang timbul yaitu terjadinya persoalan di Saguling, di mana surat tersebut telah dimasukkan ditujukan kepada Bapak Menteri, yaitu tanggal 15 April 1983, yang daripada pihak kami ada tembusannya. Namun sampai hari kemarin tembusan itu belum kami terima dari buruh yang bersangkutan yang adalah pengaduan, dan kami dapatkan daripada Lapsusda. Dan pada hari ini daripada tim kami dari kantor wilayah di Nalindung dan dari Kandijen mengadakan check on the spot untuk meneliti masalah pengaduan tersebut. Yang diadukan adalah adanya tenaga asing yang bekerja di perusahaan Prancis ini, yaitu dengan adanya dikerjakan tenaga asing dan dalam penelitian belum adanya izin kerja. Dan kemudian pula ada daripada tenaga asing, istri-istri dari tenaga asing itu juga dia bukan bekerja sebagai, dinyatakan sebagai housewife, tapi dia itu juga ikut bekerja di perusahaan. Inilah yang kami terimakan daripada tenaga asing itu, dan diharapkan di dalam hal ini bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya kita perlu menggunakan tenaga asing tersebut ini untuk segera dialihkan kepada tenaga Indonesia. Bapak Menteri yang terhormat, kemudian kami di dalam hal ini mengenai soal tenaga asing itu ada pendapat bahwa karena di Saguling ini juga ada instansi yaitu daripada PU, ini harapan daripada kami bahwa dalam pelaksanaan untuk tenaga asing ini PU maupun daripada pihak kita
maupun daripada Pinaguna untuk bersama-sama di dalam penelitian mengenai hal ini. Sebagai akibat resesi ekonomi dunia dan devaluasi, sebelum sidang MPR mereka kita telah bina supaya menunggu supaya tenang. Dan sekarang setelah sidang umum MPR selesai, sejak bulan April kemarin mereka telah membuka suatu perundingan kenaikan upah yang menurut penangan kami beberapa di antaranya masih mengalami deadlock yang nantinya akan disampaikan kepada kita secara tripartit. Mereka kehendaki dari kita khususnya pemerintah sudah harus ada angka-angka yang menentukan berapa yang ideal kenaikan upah untuk tahun ini. Barangkali seperti kita tahu, setelah usainya sidang MPR yang memang tadinya mereka sudah tunggu perundingan yang akan dibuat, sudah kita catat ada 2 pemogokan yang terjadi setelah sidang umum MPR. Apa yang dikatakan Bapak Menteri tadi mengenai pusdagang sos ini kami sudah terapkan di Tangerang dan memang berjalan dengan baik. Setelah mengadakan pemogokan, kami terjun ke lapangan dan mereka normal kembali seperti biasa. Hanya mereka menginginkan dari kita pemerintah pada waktu perundingan nanti sudah harus menggiring kepada angka yang tertentu berapa persen kenaikan ini. Kemudian apa yang dikatakan Pak Kadin tadi bahwa memang di daerah Tangerang dominan perusahaan tekstil. Cenderung memang pengusaha sudah melaporkan kepada kami bahwa banyak mereka menggunakan barang-barang impor sehingga terkena sekali mengenai devaluasi. Jadi kiranya untuk itu Bapak Menteri bikin mohon arahan untuk bisa kami bawa ya. Dalam hal ini saya ingin memperkenalkan nama saya Tata Cerita NIP 1600302755. Kemudian kami ingin menyampaikan bahwa kami di Bogor ini sadar bahwa Bogor merupakan pintu gerbang daripada Jawa Barat dan Jakarta. Sudah barang tentu penanganan masalah perburuhan kami kira Bapak telah lebih tahu keadaan Bogor ini. Permasalahan perburuhan berkisar atas kelainan kepentingan. Artinya dari pihak buruh juga pengusaha dan saya kira dalam hal ini Bapak juga sudah mengerti. Khusus kami kira mengenai masalah penanganan pemogokan, biasanya di Bogor ini senantiasa mengenai pemogokan ini merupakan suatu keadaan yang jumlahnya kalau dibandingkan dengan yang lain itu malah lebih banyak. Namun dalam hal ini kami laporkan bahwa sekitar April ini sampai hari ini untuk tahun yang baru ini baru 1 kali pemogokan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa pemogokan yang ada yang telah terjadi ini di PT Semen 3 Roda. Adapun yang menjadi permasalahan PT Semen 3 Roda ini yang mereka tuntut adalah status daripada pegawai atau karyawan yang harian ingin segera diubah menjadi karyawan bulanan. Lalu cara penanganan, kami ambil instruksi Bapak pada saat itu, dan sebelumnya memang kami telah bersama-sama dengan Pak Bupati, dengan Pak Dandim untuk menangani masalah itu sekitar jam 8 pagi Pak. Setelah mogok itu terjadi, Pak Bupati hadir, Pak Dandim hadir, juga kami berada di sana. Lalu penanganan kami keluarkan apa yang telah Bapak instruksikan bahwa setiap kali ada pemogokan hendaknya diselesaikan secara bipartit. Dan dalam hal ini sudah barang tentu kami menganggap bahwa penguasa tunggal di daerah itu adalah Pak Bupati. Jadi yang mengarahkan adalah Pak Bupati. Dan alhamdulillah pada jam 10 berhasil untuk mereka dikembalikan. Dan setelah itu diadakan perundingan. Perundingan mana mencapai suatu hasil untuk secara garis besar menyelesaikan sesuatu. Namun sayang sekali dalam hal ini kemungkinan untuk menyampaikan pesan-pesan itu tidak semua orang bisa sekaligus
dan di pagi harinya kemudian berkumpul lagi sekitar 60 orang untuk meminta penjelasan. Namun setelah diberikan penjelasan bahwa masalah ini akan diselesaikan secara tuntas, artinya akan dijabarkan lagi apa yang telah menjadi hasil perundingan yang pertama, kemudian mereka kembali, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada terjadi apa-apa. Dan kemudian dalam hasil perundingan yang kedua dicapai suatu hasil bahwa pengusaha akan menerima usulan daripada buruh, akan membicarakan dengan pimpinan atasan, dan kemudian selama 15 hari akan diberikan jawaban. Demikian kiranya apa yang kami lakukan di daerah dalam hal menangani masalah orang asing itu statusnya gimana? Kontraknya ataupun ketentuannya berapa lama mereka boleh ada di tempat izinnya sampai berapa lama? Ya. Nah, ini masih sekarang ini belum terkoordinir sekarang ini, ya. Tapi sementara masih menunggu nanti mekanisme ini tuh kita bisa kita atur supaya nanti untuk daerah itu hanya mendapat instruksi dari kita, lainnya juga akan teruskan kepada unsurnya yang ada di daerah. Kemudian di daerah itu sudah ketemu, itu sudah cocok untuk berlanjut. Nah sekarang ini belum ini, ya, karena memang mekanisme itu belum, termasuk masalah BKPM ini yang nanti saya jam 12 juga ke sana. Nah ini juga sekarang ini tidak tahu lagi bagaimana pengawasan orang asing ini, tenaga asing ini. Kemarin sudah ada kasus satu yang dari Jakarta karena melanggar itu. Nah, saya sudah tulis surat kepada BKPM. Oke, orang yang bersangkutan itu lebih baik kalau untuk tidak diperpanjang dan selanjutnya suruh pergi dari Indonesia. Ya nanti mekanisme itu ke arah sana nantinya. Ya supaya nanti memudahkan kita dalam pengisiannya itu. Dan ini harus dilakukan secara tegas. Sebenarnya orang asing itu ada dua masalahnya kan. Satu itu yang memang katakan di dalam masalah PMA ya, maupun perusahaan lainnya, karena memang di sini daripada shares itu, nah ini memang ada satu tingkat-tingkat tertentu yang memang sudah ditentukan juga di BKPM itu. Berapa yang disikat manajemennya, manajernya, dan sebagainya. Tapi ada juga yang di sini sementara karena masalah ini perlu diisi dulu, yaitu yang diberikan waktu untuk 2 tahun. Setelah itu harus dengan sendirinya dilatih orang Indonesia supaya nanti sudah bisa ngisi. Ya, nah ini yang sering ini adanya macam-macam itu yang katanya begini begitu, tapi kita harus tegas karena orang Indonesia itu pintar semuanya itu. Ya, saya lihat saja yang di Cilacap itu ya, yang di floor itu, yang bikin kilang minyak itu anak-anak daripada SMA SDA yang dididik sekarang itu jadi supervisor, itu tidak kalah mengenai produktivitasnya itu katakan dengan tenaga kerja dari Amerika Serikat. Nah ini cuma susahnya kita itu juga sering lupanya itu, yang susah itu ya, orang Indonesia itu, apalagi kalau sudah menyangkut maintenance gitu lah, ini yang menjadi kelemahan-kelemahan itu ya. Terus nanti ini juga harus konsekuen untuk kita tegakkan ya. Hanya sekarang hanya gimana ini masalah data ini, monitoringnya itu enggak pelaksanaan ya. Saya kira ini nunggu mekanisme yang nanti ini kita tegakkan yang di atas dengan sendirinya itu nanti untuk bisa ke daerah. Itu satu. Kemudian lanjutnya termasuk tadi yang dari Cengkareng mengenai asing tadi itu ya. Ini soalnya memang tidak ada koordinasi antara Dirjen Perhubungan Udara sama PU. Inilah yang susahnya departemen-departemen kita ini. Sehingga waktu itu ya merepotkan itu dan itu. Saya yang katakan itu terserah, selesaikan ini yang baik. Pokoknya tidak timbul macam-macam. Ya, yang itu ditugaskan pada Dirjen Perhubungan Udara untuk cepat menyelesaikan dengan PU. Ya, saya tidak tahu hasilnya, barangkali sudah selesai, saya tidak tahu. Itu karena kesalahan kita sendiri. Sebenarnya. Baik, nanti kita cek dulu ya, untuk nanti tidak merepotkan yang ada di daerah. Tapi sebenarnya waktu itu sudah kita mintakan untuk menyelesaikan dirjennya itu. Nanti kita akan telepon itu sampai berapa jauh mengenai penyelesaian masalah itu. Dari sini yang menyangkut tadi yang di Cengkareng tadi itu ya. Terus ada kembali orang asing. Kemarin yang saya lihat di Sanyo itu, saya bilangkan ya ini cepat masalah Indonesianisasi ini. Nah ini juga ada kesukaran kita itu, karena menurut ketentuan BKPM itu setelah
10 tahun masalah saham itu harus bisa 51-49. Tampaknya kita tidak mampu untuk ngisi, ya dengan sendirinya karena saham ini mereka bisa menentukan itu. Atau bagaimana memecahkan masalah ini? Atau kalau nantinya tidak bisa diisi, kan bagaimana ini lanjutnya itu? Belum lagi persoalan tadi masalah Indonesia tadi itu. Ya, kalau transfer of technology itu urusannya daripada Pak Habibie. Ya, kalau kita itu sebenarnya nantinya hanya lihat daripada tadi susunan orang asing berapa yang diizinkan dan besoknya itu. Ya, nah ini yang saya kira yang kaitannya dengan tenaga asing tadi itu. Selama tahun anggaran 8283 di seluruh Sandigen Jawa Barat tercatat sejumlah 83.003 orang yang mendaftarkan diri ke Sandigen 18 Sandigen di Jawa Barat. Kemudian lowongan kerja yang masuk ke Sandigen seluruh Jawa Barat selama setahun itu hanya 17.417. Kemudian dari sekian pendaftaran, kemudian sekian lowongan yang masuk, yang bisa kita salurkan melalui Sandigen ini hanya berjumlah 12.282. Jadi kalau kita bandingkan antara pendaftaran dan penempatan itu hanya sekitar 15%. Tapi kalau kita membandingkan antara lowongan yang ada kemudian dengan jumlah penempatan, ini sekitar 75%, berarti yang 25% tidak bisa kita penuhi. Inilah kira-kira mengenai bursa tenaga kerja. Yang istilah bursa itu rupa-rupanya sekarang baru kami tahu, yaitu identik atau sinkron dengan istilah yang biasa kita pakai, yaitu informasi pasar kerja. Ya memang di koran sering kita dikatakan atau semacam dicemoohkan, Pak. Ya, tugas Sandigen hanya mencatat, yang sebenarnya juga tidak hanya mencatat, tapi juga bisa match antara demand dan supply, sehingga berhasil 12.282 bisa kita salurkan. Memang hanya 15%. Jadi kalau kita dicemooh sebagai nggak saja adalah ya pantas. Mengenai lowongan pekerjaan, kenapa di Jawa Barat selama setahun itu hanya masuk 17.417, meskipun kita sudah dibantu dengan Kepres 4 tahun 80, yaitu wajib lapor lowongan pekerjaan. Ini kita akui di seluruh Sandigen Jawa Barat, memang Kepres 480 belum berjalan sebagaimana kita harapkan. Artinya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan yang ada dan yang ada. Sendiri sebenarnya menginginkan supaya Kepres 14 ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, yaitu semua lowongan yang ada wajib. Kemudian lebih baik lagi Pak Menteri kalau diperluas pada instansi pemerintah yang ada lowongan dan yang akan ada lowongan, termasuk angkatan bersenjata. Pak Menteri, perlu saya laporkan, dari angkatan bersenjata yang selalu menggunakan media bina-guna di dalam rangka rekrutmen itu hanya angkatan laut saja. Kalau angkatan darat, Polri, angkatan udara juga di dalam rangka rekrutmen menggunakan aparat bina-guna, karena memang sudah ada lembaga yang tugasnya melakukan rekrutmen, sehingga dengan demikian akan lebih luas jangkauan bina-guna itu untuk mengetahui demand daripada untuk menampung supply yang terdapat. Karena daripada payah-payah merekrut orang berbaris, antri dan sebagainya, sudah ada aparat kita yang melaksanakan rekrutmen. Wah, ini lebih hemat energi, hemat waktu, banyak tenaga dan sebagainya.
daripada hasil lulusan latihan kerja memang belum efektif, belum mempunyai pola yang tetap atau yang mantap bagaimana untuk memonitor ex-lulusan. Tetapi dengan pidato Bapak Menteri di DIY yang saya baca di koran bahwa Kak Kanwil di Timur di sana diperintahkan oleh Bapak untuk selalu memonitor hasil lulusan. Maka saya atau kami dari Jawa Barat telah memerintahkan kepada para Kadanijen untuk mencoba memonitor hasil lulusan latihan 283 ini yang dilatih oleh BLKI maupun BLKP kita itu sejumlah 4.216 yang bisa kita monitor hanya sekitar 2.195. Berwira swasta berjumlah 1.760, kemudian yang bisa bekerja dengan hubungan kerja hanya sebesar 435 orang, sehingga yang belum termonitor adalah 1.737. Dari maupun yang saya baca kurang pada waktu Bapak Menteri berdiri bahwa pada akhirnya harus mengikuti ketentuan dari gubernur. Perlu saya berikan informasi pada Bapak bahwa selama ini memang proyek padat karya lokasi ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi Bina Guna mengikuti apa yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Hanya Pak Menteri, kadang-kadang apa yang diminta oleh pemerintah daerah ini tidak sesuai dengan kriteria padat karya. Tapi Bupati mendaki ini, tapi kalau ini sifatnya capital intensif. Ini yang terpaksa kadang-kadang melalui terus kita minta supaya yang capital intensif supaya menggunakan invest saja. Barat sendiri tahun yang lalu memperoleh 140 proyek yang hubungannya juga dengan BUTSI Pak Menteri, Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela. Itu penempatan para TNS BUTSI, sarjana muda dan sarjana yang kita angkat sebagai kelompok pembaruan dan pembangunan daerah pedesaan. Ini pun lokasi penempatannya juga ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Jadi sebelum TKS itu kita drop ke daerah pedesaan, kita minta kepada Bapak Gubernur desa-desa mana yang memerlukan atau yang perlu ditempati TKS itu sebagai kelompok pembaruan dan kemudian mengenai penganggurannya ini yang kita nanti pengertian pengangguran ini masih harus kita selesaikan karena ini macam-macam interpretasi ya, karena ini juga soal politis juga ini. Terus nanti sedang kita susun dan juga ada saran-saran nanti untuk supaya kita bahasa dulu ya. Besok ini job seekers, apakah memang orang yang tidak ada lapangan pekerjaan yang dia memang ya tidak ada pendapatan lain untuk kerja dan sebagainya. Nah ini termasuk juga ya, seperti itu lagi. Mengenai bursa tadi itu saya kira jelas, bukan hanya informasi saja. Ya gambaran saya itu begini, apa yang saya lihat di negeri Belanda itu di tiap komite itu adanya semacam merking atau merek handshaping sebenarnya namanya itu. Yang itu tidak saja untuk hanya informasi, dia juga tadi mengumpulkan tenaga dan siapa yang perlu bisa ini yang nanti akan ngatur. Tentunya ini kaitannya dengan kepentingan tadi yang katakan rencana tenaga kerja strong dulu. Ya, dari pembangunan sekarang kebutuhannya berapa itu? Nah, apa saja yang dibutuhkan ini? Sekarang terus terang ini tidak tahu kita. Nah, ini yang saya coba untuk meletakkan ini dasar-dasarnya yang kuncinya hanya koordinasi dengan departemen lainnya ini. Hanya tinggal ngatur mekanismenya. Terus nanti seperti wajib instansi ABRI lainnya memang kalau ini sudah kita siapkan mekanismenya ya dengan adanya bursa yang dilemparkan, saya kira nggak ada jalannya harus memang demikian. Ya di sini masih memerlukan waktu, pokoknya prinsipnya memang nanti akan mengarah ke sana. Berlanjut bahwa kita itu bukan hanya kantor pos saja, tapi memang yang akan ngatur itu seluruhnya menurut ketentuan yang seharusnya.
manpower planning itu. Ya. Terus persoalan tadi satu atap hendaknya nanti kita akan lihat dulu. Nanti setelah mekanisme kita itu sudah siap dan pengertian tadi itu sudah harusnya diisikan. Juga termasuk tadi persoalan advertasi lowongan dan sebagainya. Memang ada keuntungannya, ada tidak keuntungan ini. Nanti yang kita masih tinggal di dalam lagi. Mengenai latihan-latihan saya kira sudah jelas. Yang tentunya tadi yang memang masih IPNK, jadi memang akan saya mengerti. Pokoknya yang menyangkut semua latihan kerja, pengertian vocational training itu kita. Mengenai pendidikan itu SP dan K. Kita mengaturnya nantinya itu. K ini harus kita rubah yang disebutkan assignment approach. Ya. Kalau kita latih sesuatu itu, ya supaya bisa untuk pekerjaan apa yang dia akan kita ada. Di sini tentunya harus kita tahu pembangunan itu butuhkan apa. Jangan katakan sekarang di suatu daerah dibutuhkan welder, lalu kita melatih itu untuk pertanian, tidak cocok ini. Ya, saya kira mungkin di Jawa Barat melakukan demikian, tapi di tempat lain tidak demikian. Itu yang saya keluarkan statement. Tapi bukan itu saja. Ini soal prinsip. Masalah yang sekarang pengertian kanwil itu beda-beda. Ada yang kanwil itu mengatakan, loh, saya itu kelanjutan dari Perdana Menteri. Ada dakwah untuk gubernur. Ada itu. Kadang-kadang gubernur tidak kata bahwa itu ada proyek. Tapi kalau sudah macet, baru ke gubernur. Pengertian bahwa yaitu di dalam penguasa tunggal dan administrator pembangunan itu memang ditegaskan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok pemerintahan di daerah. Nah ini saya kembalikan, saya kira boleh dicek itu semua perwira dengan statement itu satu-satunya menteri yang berani ngomongkan demikian. Undang-Undang Nomor 5 memang demikian. Ya, ini pengertian kita bahwa yang di daerah itu yang kuasa itu gubernur. Dia juga merupakan muara dari semua kebijakan di atas. Nah, kalau dia hanya kantor pos saja, saya kira tidak demikian maksudnya. Nanti mengenai perguruan ini kita pada mogok, urusnya dia itu yang saya telepon pertama. Apa usaha-usahanya untuk menyelesaikan ini? Nah, nanti kita arah ke sana nantinya. Ya, saya perlu statement itu tidak saya lihat di sana. Tidak ada koordinasi itu. Ya, nah, ini yang saya kira persoalan nanti hanya satu orang kita hilang, tidak usah. Nanti masih ada banyak tempat itu berkata itu tidak membuang itu. Nah, yang kedua saya titip kita tunjukkan bahwa kita itu untuk katakan ini memberikan pelayanan pada masyarakat. Tunjukkan kalau kita datang kepada masyarakat dan kita tidak minta untuk pungut apapun juga. Ya, tugas kita semuanya bisa menyenangkan orang, bisa tidak menyenangkan orang itu. Tapi yang pasti menyenangkan orang karena dia adalah lapangan kerja. Saya kira Tuhan yang akan mencatat nanti amal kita itu, ya, tidak usah masalah. Lalu yang lainnya ya saya melihat ya naik pangkatnya itu yang harus kita perhatikan nanti. Dari sini saja dan selamat jalan nanti kembali ke pos masing-masing sampai nanti ketemu dalam waktu yang akan datang. Akan saya kumpulkan semua di Jakarta kira-kira minggu bulan depan itu. Nah mungkin itu sudah bisa saya jelaskan semua kok biasa. Tapi saya mohonkan untuk semuanya baca koran, mengikuti televisi. Ya, walaupun mungkin ya saya udah bosan lah, tapi apa-apa. Nah, supaya nanti mungkin itu sudah ngerti masalah polosnya. Kalau tidak ngerti, cepat telepon ke sini. Bisa untuk setiap kali itu, untuk setiap waktu itu telepon saya tidak ada masalah. Ya, itu sudah dibiasakan itu. Ya, kalau ke rumah, boleh ke rumah. Loh, saya sudah, kalau kamu sudah 10 tahun saya biasakan begitu di telepon Panglima itu. Ya, nah untuk apa telepon itu untuk komunikasi itu? Kan bukan untuk pacaran itu. Ya, karena cara itu lebih cepat. Saya kira kalau kanwilnya di telepon hanya satu perkataan dia juga ngerti dia yang maksudnya itu. Itu gunanya itu. Ya, saya lebih condong untuk memelihara hubungan pribadi ini daripada susunan organisasi. Nanti juga kanwil dengan kandidatnya itu hubungan pribadi ini perlu. Ya, jangan lupa tadi hubungannya dengan gubernur itu tetap bicara maupun dengan Pak Sosial. Ajak makan itu, kasih sarung gitu. Kemudian saya kira kapal sama tertutup kalau semua lagi. Biasa diatur saja ini yang gimana ya.
Pinaguna, saya mohon duduk sebentar. Karena saya kira sudah menyesuaikan dengan tidak lain pola pembinaan yang sebenarnya kita ingin arahkan itu berlanjut ke yang lainnya. Nah, ini tidak pernah adanya saya kira pemukukan atau pembinaan daripada Direktur Jenderal Perhubungan maupun tentunya di sini kerjasama di PMI. Saya kira tidak ada masalah. Bahkan juga saya lihatnya rubah itu untuk waktu yang datang, yaitu yang saya sebutkan sebagai hubungan industrialnya, itu istilah buruknya juga sudah kita ganti. Nah, dalam hubungan ini memang adanya keserasian itu sebagai mental ideologis itu sebenarnya. Nah, ini yang di sini sudah melakukan jauh sekali dari insanya itu. Insanya seluruhnya sudah atau belum? Mengumpulkan HPSI, mengumpulkan juga dari SPLP. Kemudian saya dengan kunjungan saya ke daerah-daerah. Kalau ke Sinatnya saya kira persoalan yang mudah itu akan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu akan juga nantinya itu mengakibatkan adanya tidak kestabilan itu di dalam perusahaan itu berlanjut. Kunci itu. Nah, saya lihat juga sikap-sikap tertentu itu yang seolah-olah itu ini adalah kelompok yang ataupun kelas yang terendah begitu. Kita rombak ini, yang memang kuncinya ya kalau tidak dihayati dan kemudian diamalkan masalah Pancasila itu sendiri, ya tidak mungkin untuk masyarakat. Kebanyakan menyatakan belum. Tapi juga ada yang tidak dikatakan tidak ada jalan lain dengan cara ya mengisikan masalah P4 itu. Kita coba untuk mengisikan lanjut. Dan saya kira dari PMI yang laporan-laporan itu sudah demikian jauhnya, yang sampai pun juga masalah program perumahan saya kira, demikian yang saya kira perkembangannya itu. Tapi di sini memang tampak sebagai contoh itu, ya. Antara lain itu. Tapi sebelumnya ini saja diberikan penataran P4, mempunyai orientasi yang lain. Terus di sana itu gajinya hanya 60.000. Cek itu yang ada di floor, yang ada di Cilacap itu ya. Oh, barangkali gajinya udah 2-3 terakhir. Pelabuhan ini sebagaimana pernah dibina oleh Bapak sendiri tahun 2004. Sekarang mempunyai fasilitas kader panjang yang kurang lebih sudah dengan satu kontainer bus 2 buah yang dilengkapi dengan berbagai macam peralatan. Kita mempunyai lebih kurang karyawan yang melakukan aktivitas di sini sekitar 37.000 termasuk di Bonded House, buruh di Lampang, mungkin Pak Domoli senang karyawan 7.000, dan di antara 7.000 ini 6.500 tergabung terdaftar di dalam Uberta juga. Segi kesejahteraan upah dan sebagainya daripada mereka terus
terus-menerus mendapat perhatian daripada pemerintah, termasuk insannya sendiri dan pihak Polri sendiri, karena yang dulu menunjukkan adalah Tripati. Sekarang dari jumlah sebagaimana Bapak Menteri ketahui, jauh sebelumnya itu hanya 35%, tapi perkembangan terus-menerus atas dasar saling untuk mereka. Dan juga terakhir yang kita bangun kecuali rumah juga kooperasi yang bisa memberikan suatu bantuan dalam berhenti. Jadi kita tidak bisa tinjau. Inilah sekiranya perkembangan terakhir dari bantuan dan karyawan daripada bantuan ini. Semoga nanti bisa Bapak identifikasi. Terima kasih. 2 jam sekitar dari 2.227. Itu adalah standar yang dilakukan dalam pekerjaan harian. Itu juga dapat dimakan siang. Secara keseluruhan termasuk hasil makan siang sudah termasuk. Bukan, belum. Ditambah makan siang dengan seharga 390 rupiah. Jadi terimanya secara murah berapa? Lain-lainnya terimanya apa selain pada upah yang tadi itu? Lalu juga mereka juga bergabung beraspek juga enggak? Sudah, nanti apa pemilihan? Gua itu boleh nggak? Kenapa katanya? Nah begini, kalau hubungan dulu dikatakan hubungan perguruan Pancasila itu ya, terus hubungan pengusaha dengan para buruh dulu. Kita rubah sekarang namanya itu, karena buruh itu di kelas yang rendah itu, kita namakan karyawan sekarang. Ya. Terus hubungan Pancasila ini itu ada 2 dasar itu. Kalau kita melaksanakan itu, baik untuk para pengusaha maupun untuk karyawan. Itu satu, asas kekeluargaan. Kita baik-baik saling mengisi ya. Kedua, itu yang dikatakan asas musyawarah untuk mufakat. Kalau adanya perbedaan pendapat, bayar berapa persen yang rokat untuk perlu itu ya. Terus walaupun hanya dipotong 100, tapi itu nanti kita nggak tahu sesuatu yang ini toh kita tahu toh. Nah, kalau itu kejadian kita yang ngurus itu. Terus dari Insa itu baik-baik semua. Baik sekali. Baik sekali. Marah. Ini dapat berapa paket berapa ini? Berapa umur ini? Oh, dulu di kapal mana? Oh, waktu ada di sana dia masih satu. Ya, di kapal dulu. Di bagian apa dulu? Di navigasi. Mengkapai dan sebenarnya. Ini kebutuhan koperasi. Ini yang baru dilakukan ya. Penggalangan. Gampang. Baik. Data daripada jadi efektif buruh yang kerja itu tiap hari. Ini alhamdulillah daripada SK kan itu ambut itu harus diperhatikan juga. Modernisasi itu
dengan ketua komite ya. Diberikan data saya yang berapa itu soal ini akan dapat saya kalau pekerjaan itu dibolehkan kami yang nolak perawatan dan perumahan ada nganggur. Gunanya untuk kita walaupun gimana ya, kalau kita standar hidup kita juga bahasa Inggris, maka lagi apa berdasarkan ada yang korespondensi tentang dia juga ada tapi masalahnya itu kalau kita tidak meningkatkan pendidikan kita, tidak meningkatkan keterampilan kita, itu juga tidak mungkin untuk datang dari langit betul. kembali 10 tahun perjalanan organisasi sejak didirikan pada tanggal 2 Kesatuan dan Persatuan. Maka sejak lahirnya Satu Badan Perjuangan Serikat Buruh Maritim Indonesia (SBMI) pada waktu itu. Melalui program itu tahap persiapan dan pembentukan pengembangan organisasi tahun 75 sampai dengan tahun 78 merupakan tahap kedua kristalisasi mental, ideologis, struktural, personil maupun organisatoris. Departemen Tenaga Kerja sekarang ini khususnya di dalam mewujudkan yaitu hubungan industrial ataupun hubungan antara pimpinan perusahaan dan karyawan yang serasi, aman, mantap, dan dinamis di Indonesia. Saya kira saya sebagai menteri boleh tidur lah gitu. Nah, proyek contoh yang nantinya saya mintakan juga daripada SBLP-nya, yaitu pengetatan daripada ideologi Pancasila kita. Dan kemudian saya kira yang lebih penting lagi juga, bahwa kalau kita inginkan, mungkin barangkali lebih terkenal sebagai Pangko Kamtib dari SBLP, Kesatuan Karyawan Maritim Indonesia ini, dan aspirasi sebagai tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945 fungsi utama dalam pembangunan nasional dan perjuangan bangsa dengan perkembangan lingkungan baik nasional maupun internasional. Di sini yang pertama dan tadi beliau. Olahraga
Ibu Puji Sutanto nanti di tahap yang kedua. Nah, gitu. Terima kasih.